Hello， 大家好，我叫Sri Dayanti，我的中文名字是邹爽，我是丹戎布拉大学的学生，我的学号是 F1131201023。那今天我想跟大家分享标点符号。Halo semuanya, nama saya Sri Dayanti, nama Mandarin saya Zhou Shuang. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman sekalian mengenai Piaotian Fuhao, yaitu tanda baca dalam bahasa Mandarin. Nah, kenapa sih kita perlu untuk mempelajari tanda baca dalam bahasa Mandarin ini? Nah, jawabannya karena tidak semua tanda baca yang ada di dalam bahasa Mandarin itu sama dengan yang di bahasa Indonesia. Jadi ini penting untuk kita pelajari agar tidak terjadi kesalahan dalam pemakaiannya. Oke, langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama di sini yaitu ada tanda baca Zhuhao. Zhuhao ini sama seperti titik dalam bahasa Indonesia, cuman di sini perbedaannya hanya dalam penulisannya saja. Jadi Zhuhao atau tanda titik di dalam bahasa Mandarin itu bentuknya seperti O ya, bulat kecil. Nah, di sini fungsinya sama seperti bahasa Indonesia juga, yaitu untuk mengakhiri suatu kalimat. Nah, bedanya cuma di penulisan saja ya. Nah, di sini ada contoh kalimatnya, 我是印尼人, saya adalah orang Indonesia. Jadi di akhir kalimatnya kita beri tanda Zhuhao atau titik dalam bahasa Mandarin. Nah, yang kedua yaitu ada tanda baca Wenhao, merupakan tanda baca yang berfungsi untuk mengakhiri kalimat tanya. Jadi sama seperti yang ada di dalam bahasa Indonesia ya. Nah, contoh kalimatnya di sini ada 这是谁的书? Ini buku siapa? Nah, ini kan kalimatnya sebuah pertanyaan kan. Jadi kita akhiri dengan tanda baca Wenhao ini, sama seperti di bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya ada Kan Tanhao, atau bisa juga disebut dengan Tanhao. Ini merupakan tanda seru. Nah, sama juga kan ada juga di dalam bahasa Indonesia. Tapi bedanya di dalam bahasa Mandarin ini Tanhao ini yang pertama itu untuk mengakhiri sapaan, kemudian untuk mengakhiri sebuah seruan, lalu perintah juga bisa dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Yang pertama ini ada 老师您好. Nah, ini kan sebuah kalimat sapaan kan. Jadi di dalam bahasa Mandarin itu ketika kita menyapa seseorang itu kita akhiri dengan tanda seru. Kemudian, nah contoh kalimat yang kedua ini ada 我们一起去吧. Kita pergi makan yuk. Nah, ini kan sebuah ajakan atau seruan gitu kan. Jadi kita akhiri dengan tanda seru. Nah, bisa kita lihat di sini ada kata pak. Pak ini tuh identik dengan sebuah ajakan. Kemudian yang ketiga, ini contoh kalimat yang ketiga ada 快点吃饭. Nah, makannya cepat sedikit gitu kan, perintah biar orang tuh makannya tuh dengan cepat. Nah, sebuah perintah juga diakhiri dengan tanda seru. Jadi begitu di dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada touhao. Touhao ini sebuah tanda koma, sama juga seperti yang ada di dalam bahasa Indonesia, yaitu berfungsi untuk memisahkan anak kalimat. Nah, contoh kalimatnya di sini ada 因为很贵所以我不要买. Karena harganya mahal, saya tidak mau untuk membelinya, saya tidak ingin untuk membelinya. Nah, di sini kan 所以我不要买 itu merupakan anak kalimatnya. Jadi kita menggunakan tanda koma atau touhao. Nah, kemudian ada tunhao. Tunhao ini yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia ya, jadi cuma ada di dalam bahasa Mandarin. Nah, fungsinya apa? Yaitu untuk memisahkan banyak objek yang sejenis di dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya kita lihat di kalimat ini, 我喜欢吃香蕉、苹果、葡萄和西瓜. Nah, jadi kan saya suka makan pisang, apel, anggur, dan semangka. Nah, ini semua kan buah-buahan ini kan merupakan yang sejenis ya. Jadi kita memisahkannya tidak menggunakan tanda koma, tetapi menggunakan tunhao karena buah-buahan ini masih sejenis, cuman berbeda namanya aja. Oke.
Yang berikutnya yaitu ada mau hao. Mau hao ini titik 2, sama seperti di dalam bahasa Indonesia juga ada ya. Nah, fungsinya yaitu untuk memunculkan sebuah ucapan atau perincian di dalam suatu kalimat. Nah, kita lihat di contoh kalimatnya ini ada yang pertama, ta wen, ta shi xie ya? Nah, dia bertanya, dia siapa ya? Jadi setelah ta wen itu ada tanda titik 2 itu untuk memunculkan sebuah ucapan ya. Nah, kemudian contoh kalimat yang kedua ada ta dian li mai hen duo dongxi, 例如桌子、椅子、沙发等等。他店里di tokonya 卖很多东西 menjual banyak barang. 例如 contohnya titik 2. Nah, dia di sini memunculkan sebuah perincian. Setelah 例如 itu titik 2, 桌子、椅子、沙发 ada meja, kursi, sofa dan lain-lain. Jadi di sini tanda titik 2 atau mau hao untuk memunculkan ucapan atau sebuah perincian. Kemudian ada fen hao atau titik koma ya. Ini juga ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, fungsinya yaitu untuk memisahkan anak kalimat yang setara di dalam sebuah kalimat yang majemuk. Contohnya di sini ada kalimat bai de xiang xue, gong de xiang hua, wang de xiang jin. Nah, artinya yang putih seperti salju, yang merah seperti api, dan yang kuning seperti emas. Di sini kan mereka tuh kalimatnya masih setara atau sama ya. Jadi tapi di dalam sebuah satu kalimat. Jadi mereka menggunakan fen hao untuk memisahkannya karena masih sama. Kemudian ada yin hao. Tanda yin hao ini merupakan tanda petik atau tanda kutip yang juga ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, fungsinya juga sama, yaitu untuk mengapit suatu ucapan atau kutipan. Nah, perlu diketahui juga di sini yin hao itu terbagi menjadi 2 lagi. Ada yang ganda dan ada yang tunggal. Nah, yang ganda ini bisa disebut sebagai shuang yin hao karena shuang itu kan artinya ganda atau double ya. Terus tan hao yang tanda kutip 1 itu artinya tunggal. Tan itu kan tunggal artinya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. 老师说明天开始考试. Guru bilang ujian akan dimulai besok. Nah, jadi kan dia tuh untuk mengapit suatu ucapan. 老师说明天开始考试. Nah, jadi fungsinya untuk mengapit sebuah ucapan atau kutipan seperti itu. Kemudian di sini ada 括号 atau tanda kurung. Nah, jadi fungsinya juga sama ya, seperti bahasa Indonesia juga ada itu untuk mengapit suatu penjelasan. Tapi di dalam bahasa Mandarin di sini ada perbedaannya. Nah, terbagi lagi menjadi beberapa yang pada umumnya dipakai. Nah, yang pertama ini ada tanda kurung biasa juga disebutnya sebagai xiao kuo hao. Kemudian yang kedua itu ta kuo hao. Nah, terus yang agak tebal ini, yang terakhir ini disebutnya chung kuo hao. Nah, sebenarnya masih ada lagi tanda kurung yang lainnya, namun kayak lebih jarang digunakan ya. Ini pada umumnya tuh lebih seringnya tuh digunakan yang 3 ini. Nah, contoh kalimatnya ini ada 他的3个孩子 dalam kurung 1个儿子和2个女儿都上到了大学. Ketiga anaknya itu dalam kurung seorang putra dan 2 putri. Nah, semuanya sudah kuliah. Jadi kan di sini dia sudah menyebutkan bahwa 他的3个孩子 ketiga anaknya. Lalu dia menjelaskan lagi di dalam kurung itu seorang putra dan 2 putri. Jadi menggunakan kuo hao, kurang lebih sama dengan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir ini ada shu ming hao. Shu ming hao dari judul dari namanya saja kita sudah tahu ya, ini untuk judul buku Shu Ming Hao. Nah, fungsinya yaitu untuk mengapit judul buku atau juga bisa untuk sebuah karya seni ya. Nah, tanda baca ini juga tidak ada di dalam bahasa Indonesia, jadi cuma ada di dalam bahasa Mandarin. Nah, contoh yang pertama, kalimatnya ada Tian Mimi shi hen you ming de ge. Tian Mimi ini kan sebuah judul lagu ya. Nah, Tian Mimi adalah lagu yang sangat terkenal. Jadi judul lagu ini diapit oleh tanda kurung Shu Ming Hao. Nah, yang kedua, contoh kalimat yang kedua ada
这本成功记很好看. Nah, buku yang berjudul Perjalanan Menuju Sukses ini sangat bagus. Nah, Cengkungji ini kan sebuah judul ya, perjalanan menuju sukses. Jadi sebuah judul ini diapit juga menggunakan Shu Minghao. Nah, di sini ada hal yang harus kita ingat dalam penggunaan tanda baca atau Piaodian Fuhao ini. Nah, yang pertama, perlu diketahui bahwa tanda baca Mandarin ini ditulis dalam satu kotak tersendiri. Nah, jika kita biasanya tuh menulis di dalam sebuah buku kotak-kotak, jadi tanda baca ini memang ditulis tersendiri di dalam satu kotak itu. Tidak boleh digabung dengan hanse yang lain, ditumpangkan dengan hanse yang lain atau ditulis di garis-garis antara kotak satu dengan kotak sebelahnya gitu kan. Jadi dia terkhusus kok satu kotak sendiri karena tanda baca Mandarin itu dihitung juga sebagai jumlah huruf dalam penulisan. Nah. Oke, jadi teman-teman, setelah kita mempelajari Piaodian Fuhao, tanda bacanya tadi, kita ada Tianxi. Nah, 3 soal ini kita sesuaikan kira-kira tanda baca yang mana cocok untuk dipakai di kalimat ini ya. Nah, kita lihat di soal yang pertama ini ada 今天下午什么什么我出车东西了什么什么. Nah, jadi di kotak merah ini teman-teman boleh nih kira-kira tanda baca yang mana yang cocok kan. Nah, nanti setelah ini bakalan kita jawab sama-sama. Nah, yang kedua, soal yang kedua ini ada 我买了牛奶什么什么面包什么什么可乐. Nah, jadi kan ini kayaknya tuh sejenis ya. Jadi kira-kira apa nih tanda baca yang cocok di soal nomor 2 ini. Kemudian di soal yang ketiga ini ada 我问什么什么 2 kotak, lalu 这是什么的书 2 kotak lagi kan, lalu 他说什么什么这是什么什么新华词典. Nah, 3 kotak ini apa kira-kira yang cocok? Teman-teman boleh kita lihat jawabannya. Oke. Nah, yang nomor 1 nih, 今天下午 koma. Nah, 我出车东西了 句号kan untuk mengakhiri kalimatnya. Kemudian 我买了牛奶面包可乐. Nah, seperti yang udah kita pelajari tadi. Lalu yang ketiga ada 我问这是什么的书. Nah, ini buku siapa? Ini buku apa? Dan terus 他说 dia bilang 这是新华词典. Ini adalah kamus yang namanya itu Xinhua. Jadi karena ini sebuah nama, jadi diapit dengan Shu Minghao. Nah, jadi seperti itu ya teman. 好的，今天的分享就说到这里，谢谢大家，再见。